Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Zamari. Masih dalam kisah nyata kehidupan saya yang saya kemas dalam sebuah video bertajuk Tuhan Tidak Pernah Iseng. Di video kali ini, saya akan menceritakan perjalanan hidup saya setelah semuanya terbuka secara terang benderang ke hadapan istri saya, yaitu Sinar. Semua rahasia tentang kepribadian ganda yang ada pada diri saya ceritakan sejujur-jujurnya. Kisah masa lalu yang pahit sedari kecil pun tak lupa saya tuturkan. Sampai pada akhirnya ada keganjilan rasa beda dalam hal orientasi diri saya pun tak luput saya kisahkan ke hadapan istri yang begitu hebat menerima segalanya. Tangisannya memang pecah, hatinya pun sepertinya terluka cukup parah. Oleh karena kehidupan saya yang pastinya di luar dugaannya. Tapi disinilah kehebatan istri saya yang sesungguhnya. Saya pun kadang hampir tak mempercayainya untuk sejenak. Dia Sinar yang sangat indah. Dia wanita berhati lembut namun kokoh bak baja. Dan dia tetap bersikukuh mendampingi saya apa adanya. Selama saya mau terus berjuang melawan rasa itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tekad istri saya itulah, didukung doa dan kasih sayangnya kepada saya, maka saya pun bertekad kuat akan menunjukkan bahwa saya bisa menjadi suami terbaik yang bisa dia percaya dan bisa dia banggakan. Yaitu dengan cara selalu menunjukkan sikap terbaik yang saya bisa. Ibadah kepada Allah saya tingkatkan kesungguhannya. Dan tetap terbuka segala hal dengan istri saya tanpa ada yang disembunyikan. Komunikasi kami benar-benar luar biasa bahagianya. Bercanda, tertawa, saling cerita kehidupan, dan sesekali membicarakan keseriusan tentang seorang anak yang sangat didamba. Alhamdulillah, segalanya lebih baik setelah pengakuan saat itu. Rumah tangga saya dan Sinar berjalan dengan normal, dengan segala kegiatan kami masing-masing. Saya sangat merasakan, Sinar bukan hanya seorang istri, tapi dia sahabat bagi saya, teman terbaik yang begitu mengerti keadaan saya, juga partner hidup terhebat dalam segala hal. Kami kompak dalam mengatur segala macam, soal keuangan, soal pengeluaran, segala macam gosip-gosip, dan segala macam obrolan. Kita benar-benar cocok. Alhamdulillah. Tuhan memilihkan istri yang terbaik untuk saya. Sampai pada akhirnya kami berniat untuk usaha mandiri di rumah pun terjadi. Lalu kami kecil-kecilan membangun warung sederhana dengan modal yang ada untuk membantu perekonomian. Di samping istri saya tetap bekerja. Dan itu adalah tugas saya sambil tetap mengajar setiap harinya. Saya syukuri semua yang terjadi. Kepahitan masa lalu sedikit demi sedikit bisa saya hapus. Perasaan beda yang ada dalam diri saya terus saya kikis semampu saya. Walaupun keyakinan hati ini tak bisa dipungkiri. Perasaan beda pada orientasi saya ini tak akan hilang sampai saya tiada. Tapi saya tetap bertekad, setidaknya jika rasa itu tetap ada,
saya harus bisa membelokkannya ke arah yang lebih positif dan bermanfaat. Semoga Allah meridhoi niat saya sampai napas ini berakhir. Tidak terasa, rumah tangga saya bersama Sinar sudah menginjak 2 tahun kala itu. Hilang sudah segala kepenatan di dada yang dulu sering menyiksa. Hari-hari saya terus berkutat pada kehidupan nyata yang terkadang ada saja goncangannya. Misalkan salah satunya soal momongan. Setelah 2 tahun berumah tangga, rupanya Tuhan belum memberikan kepercayaannya kepada saya untuk menjadi seorang bapak. Saya terkadang merenung, apakah ini akibat rasa beda yang ada pada diri saya? Entahlah. Namun yang pasti, saya ceritakan di sini. Saat di video-video lalu, saya membuka perihal hubungan suami istri yang begitu menyiksa. Oleh karena saya rasakan ini tanggung jawab sebagai suami seharusnya. Itu sebelum saya terbuka segalanya sama istri. Namun, setelahnya justru saya jadi mampu mengatur irama dan waktu. Dan istri saya setuju, kapanpun saya mampu, dia akan selalu menunggu. Masya Allah, kurang solehah bagaimana lagi istri saya. Dan saya katakan di sini, oleh karena keleluasaan inilah, saya jadi mampu menunjukkan diri saya sebagai suami. Saya mampu menggauli istri selayaknya lelaki. Namun, tetap durasi dan waktu tak seperti lelaki normal sepertinya. Kusyukuri hal itu daripada tidak sama sekali. Tapi ternyata buah cinta saya dan istri masih belum bisa dimiliki. Jujur saja, kadang sedikit ada rasa kecewa di hati ketika istri mengatakan kalau dia mendapatkan datang bulan. Padahal yang saya dengar, saya sudah dapat kabar juga kalau dia sudah telat hampir setengah bulan. Pada akhirnya, haid pun datang dan saya berusaha untuk ikhlas, walaupun tetap ada rasa kekecewaan. Hati saya selalu menyalahkan keadaan, baik dari diri saya sendiri ataupun bahkan dari istri. Terkadang saya menyalahkannya ketika saya benar-benar sedang kecewa. Tapi seiring waktu, saya pun akhirnya sadar, urusan seorang anak memang bukan urusan mudah. Jelas, ini urusan Tuhan yang Maha Menciptakan. Untuk itu, saya pun akhirnya terus belajar mengikhlaskan. Saya dan istri sering berkomunikasi, sering berdiskusi bagaimana caranya mengatasi ini semua. Terkadang berbagai saran keluarga kita jalani. Program dari dokter kita pun lakukan. Cara tradisional ataupun teknologi kita laksanakan. Pengecekan menyeluruh secara medis pun sempat saya dan istri lakukan. Dan hasilnya, baik istri ataupun saya tidak ada masalah. Namun memang Allah lebih ingin saya dan istri bersabar lagi sepertinya. Dan akhirnya, saya juga istri pasrah pada keadaan. Diberikan momongan, alhamdulillah. Jikapun belum, dalam waktu lama, kami mencoba terus berjalan. Yang penting, kami terus berusaha. Itulah sedikit cerita mengenai momongan kala itu, yang sempat menjadi ganjalan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Alhamdulillah,
bisa diatasi bersama juga dengan baik. Masalah terbesar yang paling sulit untuk saya hilangkan, apalagi selain rasa itu, rasa beda yang sering terus ada di dalam diri saya. Rasa beda yang sering sekali menggoda keinginan-keinginan yang tidak memungkinkan untuk saya. Ketertarikan saya terhadap sesama jenis terus membayangi. Akhirnya, saya pun mencoba berbagai cara untuk menanggulangi ini semua. Selain tetap berkomunikasi dengan istri, saya mencoba mencari informasi mengenai dunia gay. Dunia yang sempat dan nyaris menjerumuskan saya ke jurang kesengsaraan lebih menyakitkan. Walaupun saat itu saya masih tetap dalam gonjang-ganjing perasaan itu. Saya mencoba banyak membaca berbagai buku, searching internet, baca majalah, bahkan diskusi dengan teman yang sepaham saya lakukan. Banyak sekali yang ingin saya ketahui tentang dunia abu-abu ini. Dari mulai latar belakang kenapa mesti ada perasaan ini, penyebab seseorang menjadi seorang gay, dan sebagainya. Kemudian saya membaca sebuah buku dan mendapatkan informasi tentang pria yang memiliki kecenderungan seperti wanita. Biasanya, dari hal 100% kromosom di tubuhnya, hanya 30% saja yang bersifat maskulin. Sisanya 70% cenderung feminin. Maka wajar bila yang muncul ke permukaan adalah sikap atau sifat kewanitaannya. Begitupun sebaliknya, seorang wanita yang cenderung bersikap kelaki-lakian biasanya karena kromosom femininnya hanya 30% saja. Di suatu hari juga, saya pernah membaca buku agama yang saya lupa apa judulnya. Dalam buku tersebut ada sebuah kalimat yang sebenarnya memang sering saya baca. Kalimat itu berbunyi bahwa di dalam Al-Quran dan Al-Hadis menjelaskan Allah hanya menciptakan dua jenis manusia, Adam sebagai lelaki dan Hawa sebagai perempuan. Lalu saya tatap diri di depan cermin. Saya ini apa? Saya bukan wanita, karena tubuh saya laki-laki tulen. Sebaliknya, saya kadang merasa sebagai perempuan, karena saya menyukai laki-laki. Dari semua informasi, berita, dan pengetahuan yang saya dapatkan dari berbagai sumber, saya harus bisa menentukan sikap demi kejelasan arah hidup saya. Saya harus bisa menjadi apa yang sudah Allah tunjukkan dalam raga saya. Saya harus bisa menjadi seorang lelaki. Dulu saya sering menyalahkan Allah karena telah tega memasukkan ruh wanita ke dalam jasad laki-laki. Itu pikiran bodoh saya, membuat saya merasa asing dengan jasad dan jiwa sendiri. Namun, kini kalbu saya terbuka. Tidak mungkin Allah salah, karena Allah Maha Benar. Orientasilah yang membuatku berpikir demikian. Saya diciptakan jelas sebagai laki-laki. Ruh pun tepat menempati jasad laki-laki. Namun, mungkin menurut keterangan yang saya baca, karena kromosomku yang condong kepada wanita dan orientasi berpikir yang terbangun karena situasi yang dihadapi di masa kecil lebih sering bermain dengan wanita, karena merasa tidak diterima kalangan lelaki, akhirnya membuat saya merasa berjiwa wanita. Itu menurut kata hati saya. Saya tahu
saya yakin sampai kapanpun rasa ini belum tentu akan hilang, kecuali Allah menghendakinya. Kalaupun sampai ajal menjemput, Allah menginginkan saya tetap seperti ini, saya ikhlas. Meskipun begitu, saya tetap harus berjuang menjadi makhluk yang terbaik di mata Allah. Karena manusia di hadapan Allah semua sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya saja kepada Allah. Sampai saat ini saya sering terus mencari informasi tentang dunia gay. Dan semakin saya tahu dunia tersebut, semakin saya yakin kalau ternyata di dunia ini banyak sekali orang-orang seperti saya. Ternyata banyak sekali orang-orang yang terasing dengan raganya sendiri. Subhanallah. Dulu, saya mengira hanya saya saja yang mengalami hal ini seorang diri. Tapi kini saya berucap syukur karena saya berusaha semampu saya untuk terus menjadi orang yang selamat dari sekian banyak orang. Walaupun sampai saat itu saya merasakan terus untuk belajar supaya saya tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Ya Allah, bimbing dan istiqomahkan diri ini untuk tetap di jalan-Mu. Akhirnya, sampailah suatu hari saya tertarik pada sebuah acara radio Islami di Bandung yang dimiliki oleh seorang kiai yang sangat terkenal. Jalan Hidayah nama acara tersebut. Di dalam acara itu mengungkap perjalanan hidup seseorang yang tercerahkan dengan segala persoalan yang menimpanya. Saya sangat menyukai acara yang satu ini karena saya bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah-kisah mereka yang bercerita di radio. Dalam acara tersebut, penyiar biasanya membacakan kisah kehidupan seseorang yang dikirim lewat surat. Lalu, akhirnya orang itu diundang untuk berpartisipasi sebagai pendengar untuk menceritakan pengalaman hidupnya lewat telepon atau mengomentari kisah yang dibacakan. Terbersit keinginan saya pun untuk membuka diri tentang kehidupan saya lewat radio tersebut. Saya berharap dengan menceritakan kehidupan saya di radio, saya akan terus termotivasi untuk istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan pula pendengar bisa mengambil hikmah dari kisah pengalaman hidup saya ini. Tanpa ragu, malam itu saya mengisahkan perjalanan hidup saya. Semuanya, tanpa ada yang saya rahasiakan sedikit pun. Ada rasa lega rasanya setelah saya menceritakan. Pada akhir cerita, saya pun menyebutkan nomor telepon yang bisa dihubungi jika ada sahabat atau pendengar yang mau berkenalan. Setelah selesai di acara radio tersebut, beberapa hari kemudian, saya mendapatkan puluhan SMS dan telepon yang terus berdatangan. Ada yang ingin bersilaturahmi, ada yang sekedar ingin kenalan, dan ada juga yang menyatakan rasa salut atas keberanian saya untuk menceritakan kisah yang cukup riskan bagi masyarakat pada umumnya. Apalagi soal gay atau hubungan sesama jenis. Namun, ada juga mereka yang mencemooh. Mereka tidak percaya dengan semua kisah yang saya paparkan. Ya, jujur saja, saya sama sekali tidak menyangka kalau respon dari para pendengar sangat banyak. Selain bertutur lewat telepon, saya pun memberanikan diri untuk berkirim surat di beberapa stasiun di Bandung. Dan pada akhirnya,
saya pun memutuskan untuk menulis semua kisah saya di dalam sebuah buku. Dan inilah ceritanya yang berjudul Tuhan Tidak Pernah Iseng. Lalu bagaimana selanjutnya? Bagaimana kehidupan saya? Apakah saya bisa berhenti dari rasa beda itu? Tunggu di video berikutnya. Terima kasih.